Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Tatan Sukwika, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah proteksi lingkungan dan ketiga terapan, serta para penonton yang mungkin saat ini sedang berada di rumah atau di perjalanan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sebagai Teguh Jati Kusuma dan teman saya Sumaria. Pada video presentasi ini kami akan membahas materi yang berjudul Penerapan Proteksi Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 pada pertambangan nikel di Halmahera. Melalui presentasi ini kami akan menjelaskan mulai dari gambaran industri pertambangan nikel, karakteristik bahaya yang dihadapi, regulasi yang menjadi dasar penerapan keselamatan, implementasi SMK 3, studi kasus yang sering terjadi di lapangan, hingga rekomendasi strategis menuju pertambangan yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan. Baik, kita mulai saja ke pendahuluan. Industri pertambangan nikel di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang nikel, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peran sangat penting di dunia. Bahkan saat ini Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar yang menjadi pemasok utama bagi industri baterai, kendaraan listrik, dan berbagai industri berbasis logam. Salah satu daerah penghasil nikel terbesar adalah Pulau Halmahera di Provinsi Maluku Utara. Di kawasan ini terdapat aktivitas pertambangan yang sangat lengkap, mulai dari tambang terbuka, smelter, kawasan industri, hingga pelabuhan khusus untuk distribusi hasil tambang. Namun, di balik besarnya manfaat ekonomi tersebut, terdapat tantangan yang tidak sedikit. Aktivitas pertambangan memiliki resiko keselamatan yang tinggi, mulai dari kecelakaan kerja hingga dampak terhadap lingkungan seperti kerusakan lahan, sedimentasi sungai, pencemaran udara akibat debu, limbah B3, bahkan potensi konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Karena itulah penerapan sistem keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan menjadi sangat penting agar pertambangan tetap produktif sekaligus berkelanjutan. Profil pertambangan nikel di Halmahera. Wilayah utama pertambangan berada di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Proses penambangan dimulai dari tahap eksplorasi. Untuk mengetahui potensi cadangan nikel, setelah lokasi dinyatakan layak, dilakukan pembukaan lahan atau land clearing. Tahap berikutnya adalah proses penambangan menggunakan sistem open pit atau tambang terbuka. Material hasil tambang kemudian diangkut menggunakan dump truck menuju fasilitas crushing untuk dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Material tersebut kemudian ditempatkan di stockpile sebelum diproses lebih lanjut di smelter menjadi produk bernilai tambah. Setelah selesai, hasil produksi dikirim melalui pelabuhan menuju berbagai daerah maupun pasar internasional. Untuk karakteristik bahayanya, pada industri pertambangan nikel, potensi bahaya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahkan sampai bahaya geoteknik. Dengan resiko pengendaliannya wajib mengidentifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian bahaya, perlindungan para pekerja, dan lindungi lingkungan. Untuk regulasi sendiri, untuk meminimalkan berbagai resiko tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi sebagai dasar pelaksanaan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Pada aspek keselamatan kerja terdapat Undang-Undang 1 Nomor 1970. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 mengenai penerapan SMK 3 serta standar ISO 45001. Sedangkan pada aspek lingkungan terdapat PP Nomor 22 Tahun 2021 penerapan Good Mining Practice, kewajiban reklamasi pasca tambang, dan penyusunan AMDAL sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan. Regulasi-regulasi inilah yang menjadi pedoman utama agar kegiatan pertambangan berjalan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Untuk penerapan SMK 3 sendiri terdapat PDCA cycle, P-nya plan, D-nya do, C-nya check, dan A-nya act. Apa itu? Pada plan dilakukan penyusunan kebijakan dan identifikasi resiko.
Do merupakan pelaksanaan seluruh program keselamatan di lapangan. Check dilakukan melalui inspeksi, audit, dan evaluasi. Act proses perbaikan berkelanjutan agar sistem keselamatan terus berkembang. Untuk identifikasi bahaya ada hierarki dan hierarchy of control. Untuk hierarki, dalam penerapan SMK 3 dikenal sebagai hierarki, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Metode ini digunakan mengenali setiap potensi bahaya, menilai tingkat resiko, kemudian menentukan tindakan pengendalian yang paling efektif. Lalu ada hierarchy of control, dilakukan berdasarkan hierarchy of control yang paling untuk menghilangkan bahaya seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, hingga yang paling rendah menggunakan APD. Dan untuk proteksi lingkungannya, selain pekerja, perlindungan lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui pengelolaan air tambang, pengendalian sedimentasi, pengurangan debu, pengelolaan limbah B3, reklamasi lahan bekas tambang, revegetasi, serta monitoring kualitas air dan udara secara berkala. Dengan langkah tersebut, dampak negatif kegiatan pertambangan dapat ditekan hingga keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Di sini ada studi kasus ya. Yang pertama itu kecelakaan dump truck. Penyebabnya blind spot, fatigue, atau jalanan licin. Dampaknya bisa fatality atau kerusakan alat. Untuk pengendaliannya menggunakan fatigue management, GPS pada unit, dan collision avoidance system. Lalu ada studi kasus kedua, longsor lereng tambang. Penyebabnya bisa curah hujan tinggi, slope terlalu curam. Dampaknya ada korban jiwa dan kerusakan alat. Pengendaliannya menggunakan geotechnical monitoring, radar slope, drainase. Untuk kasus ketiga, tumpahan solar. Penyebabnya kebocoran tangki. Dampaknya kontaminasi tanah dan pencemaran air. Pengendaliannya menggunakan spill kit, menggunakan secondary containment, dan SOP bahan bakar. Keempat, ada paparan debu. Resikonya kepada kesehatan seperti ISPA, pneumoconiosis. Untuk pengendaliannya, water spraying, dust suppressor, respirator N95, dan medical check-up secara rutin. Lalu studi kasus terakhir, ada sedimentasi sungai. Penyebabnya pembukaan lahan, dampaknya turbiditas meningkat, gangguan sistem, pengendaliannya sedimen pond, cek dam, revegetasi, dan drainase. Untuk monitoring pekerja, agar program keselamatan dan lingkungan berjalan efektif, perusahaan melakukan monitoring secara berkala. Pada aspek keselamatan digunakan indikator seperti LTIFR, TRIR, Near Miss, Unsafe Action, dan Unsafe Condition. Sedangkan pada aspek lingkungan menggunakan parameter TSS, pH, COD, BOD, PM10, dan PM2,5, serta tingkat kebisingan. Lalu ada juga menggunakan pertambangan sudah menggunakan smart mining ya, inovasi teknologi untuk pertambangan nikel yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Inovasi utamanya ada 7, drone mapping, AI monitoring, IoT sensor, autonomous truck, fleet management, fatigue camera, dan environmental dashboard. Dan untuk tantangannya sendiri, di sini saya menggunakan fishbone diagram. Walaupun sistem sudah tersedia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari cuaca ekstrim, kondisi medan yang berat, keterbatasan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap SOP yang belum optimal, tingginya biaya investasi, hingga tekanan untuk mencapai target produksi. Oleh karena itulah diperlukan komitmen dari seluruh pihak agar budaya keselamatan benar-benar menjadi bagian dari aktivitas pekerjaan sehari-hari. Ada implikasi kebijakan, ada 3 pemain utama ya, pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi. Ketiganya ini harus berkolaborasi untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan yang kita inginkan.
dalam mewujudkan pertambangan yang diperlukan mereka bertiga ini. Yang pertama itu pemerintah, penguatan infeksi ketiga, pengawasan reklamasi, digital environmental monitoring. Terus yang kedua perusahaannya itu sendiri, zero harm, green mining, ESG, dan net zero. Yang ketiga ada perguruan tinggi, kolaborasi riset, pengembangan teknologi, dan pelatihan SDM yang mumpuni. Untuk rekomendasi strategis, sebagai rekomendasi perusahaan perlu membangun integrated management system dengan mengintegrasikan ISO 14001 dan ISO 45001. Selain itu, diperlukan peningkatan ESG reporting, climate risk assessment, penggunaan energi terbarukan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penerapan sirkular ekonomi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya green mining di Indonesia. Sebagai penutup dan kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa pertambangan nikel di Halmahera memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta transisi menuju energi bersih. Namun, keberhasilan industri pertambangan tidak hanya diukur dari jumlah mineral yang berhasil diproduksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perusahaan mampu melindungi pekerja, menjaga lingkungan, serta memberikan manfaat bagi kesehatan secara berkelanjutan. Melalui penerapan SMK 3 ini, heredisi, right of control, good mining practice, serta pemanfaatan teknologi digital, diharapkan pertambangan nikel Indonesia dapat menjadi industri yang lebih aman, lebih produktif, dan semakin berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.